दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे। Film ini dimulai dengan seorang wanita yang tengah merekam kegiatannya bareng anaknya. Dia ini adalah istri dari seorang nakoda kapal. Wanita ini bernama Vandana dan anaknya yang bernama Mira. Di sini terlihat bahwa mereka tengah merayakan pesta ulang tahun Mira di atas sebuah kapal. Sampai beberapa saat kemudian, Mira ini mendengar suara jentikan jari seperti ini. Karena dia ini bocil ya, jadi dia ini penasaran dan mencari asal suara tersebut. Dan kemudian Mira ini pun hilang dibawa oleh hantu. Scene berganti beberapa tahun kemudian. Ada seorang laki-laki dan ini adalah tokoh utama kita yang bernama Prithvi, yang sedang melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Sapna dan barengan juga dengan sahabatnya yang bernama Rias. Timelinenya ini kemudian bergerak dengan cepat. Sapna ini terlihat sudah melahirkan, memiliki bayi, sampai beberapa tahun kemudian anaknya sudah menjadi bocil yang bernama Megu. Nah, kemudian terlihat Prithvi berada di dalam ruangan yang berantakan dan sudah tidak terlihat istri dan anaknya. Karena ternyata istri dan anaknya tadi itu sudah meninggal. Dan mulai dari sini Prithvi sering mengalami kayak penglihatan atau penampakan istri dan anaknya. Entah ini beneran hantu mereka atau cuma ada di dalam kepalanya saja. Jadi seperti delusional gitu. Prithvi ini adalah seorang karyawan yang bekerja di ekspedisi pengiriman. Suatu ketika di depan kantornya tiba-tiba muncul sebuah kapal tua yang berlabuh dan di dalamnya itu sudah nggak ada penumpangnya. Kapal ini bernama Seabird dan ini adalah kapal yang ada di awal film tadi. Kemunculan kapal ini pun menjadi berita yang menghebohkan. Terjadi berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang meresahkan masyarakat. Dan ini sangat nggak bagus untuk nama baik kantor tempat dia bekerja. Bosnya pun menyuruh mereka bagaimanapun caranya untuk menyingkirkan kapal tersebut. Malam pun tiba, ada dua remaja labil yang nekat memasuki kapal tersebut meskipun ada larangan untuk memasukinya. Kedua remaja ini pun main petak umpet di kapal tersebut. Dan seperti kebanyakan film horor pada umumnya, mereka ini pun menjadi korban untuk memperkenalkan dan memperlihatkan tokoh hantu kita untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Prithvi mulai mengecek keadaan di dalam kapal. Dan di sini sudah mulai terlihat ada yang janggal dengan tempat ini. Mulai dari munculnya boneka yang tiba-tiba ngeroeng sendiri. Terus terlihat sosok Spider-Man yang merayap di tembok. Prithvi yang nggak sadar dengan hal tersebut kemudian masuk ke salah satu kamar di kapal. Dan di sini dia mulai digoda oleh boneka yang tiba-tiba muncul, kemudian hilang, terus muncul lagi dan seterusnya. Prithvi pun pulang dan beristirahat. Dan di sini kita bisa melihat kilasan kematian istri dan anaknya, di mana itu terjadi di sebuah sungai ketika mereka melakukan arum jeram. Keesokan harinya, Prithvi kembali ke kapal tersebut bersama Rias untuk melanjutkan investigasinya. Dia pun mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa pulang untuk diteliti. Kemudian pandangan Prithvi ini teralihkan oleh suatu pemandangan yang aneh. Ada satu kamar yang tampilannya itu berbeda dengan keadaan kamar lainnya, karena kamar ini masih terlihat bagus. Prithvi pun mencoba mengabadikan kondisi kamar tersebut menggunakan kamera HP-nya. Dan tiba-tiba ada penampakan yang ikut selfie. Prithvi kemudian keluar dari tempat tersebut dan ketika ia mau masuk lagi, tiba-tiba muncul pria yang menyerangnya kemudian terjatuh ke bawah. Tapi pas dilihat lagi ternyata di bawah itu sudah nggak ada apa-apa. Kemudian di rumah Dias, Prithvi pengen menunjukkan hasil foto ruangan yang masih bagus itu tadi. Tapi ternyata di hasil jepretannya ini yang muncul justru foto kamar yang ruangannya sudah rusak, sama seperti keadaan kamar-kamar lain di kapal tersebut. Di sini Prithvi pun mulai berpikir, jangan-jangan dia ini beneran stres ya. Prithvi kemudian pulang dan di rumahnya dia menonton sebuah rekaman yang diambil dari barang-barang yang dibawanya dari kapal itu tadi. Di sini terlihat Vandana tengah membuka kargo yang berisi barang-barang ilegal, seperti obat-obatan, emas, sabu-sabu, dan lain-lain. Dan ini semua adalah barang selundupan di kapal tersebut. Kemudian terlihat wajah Vandana yang babak belur akibat baru saja dihajar oleh suaminya yang sedang mabuk. Prithvi kemudian keluar untuk menemui seorang profesor yang sedang mengevaluasi keadaan mental Prithvi. Dan orang ini bernama Profesor Joshi. Dia ini adalah seorang profesor tapi agak bisa mendeteksi hal-hal gaib gitu.
Dan dia bilang bahwa mungkin saja bayangan yang dikira Prithvi tadi adalah sebuah halusinasi, kemungkinan itu bisa jadi adalah hantu beneran. Tapi Prithvi ini nggak terlalu menggubris perkataannya. Keesokan harinya ada sebuah kapal yang bertugas untuk menarik kapal Seabird dari tempat ini. Tapi kapal tersebut justru mogok dan mengeluarkan asap. Dan terlihat salah satu awak kapal yang terjun ke laut tapi dia nggak bisa berenang. Prithvi yang melihat hal tersebut langsung berenang untuk menyelamatkannya. Dan ketika sudah berhasil merangkul orang tersebut, Prithvi melihat ada sebuah lubang di lambung kapal Seabird dan dari dalam terlihat sesosok wanita yang sedang menatapnya. Prithvi berhasil menyelamatkan orang tersebut dan kemudian dia pun pulang ke rumah. Ketika tertidur, di sini kita bisa melihat kilasan balik dari ingatan Prithvi dan keluarganya. Di sini kita bisa melihat kejadian pas Prithvi memaksa anak dan istrinya untuk ikut kegiatan arum jeram. Meskipun sebenarnya istrinya ini nggak mau. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan anak dan istrinya. Jadi di sini kita tahu bahwa Prithvi selama ini masih dibayang-bayangi oleh anak dan istrinya, bukan cuma karena perasaan kehilangan, melainkan juga karena perasaan bersalah. Karena akibat keputusannya yang membuat anak dan istrinya meninggal. Tidak bisa tertidur, Prithvi ini kemudian memutuskan untuk masuk ke kapal lagi pas malam-malam. Kurang kerjaan. Niatnya sih pengen ngajak Rias, tapi karena nggak bisa dihubungi jadi dia berangkat sendirian. Prithvi kemudian membuka salah satu pintu ruangan yang terkunci. Dan di sini dia ini terpeleset dan hampir saja jatuh. Sampai kemudian terdengar suara jentikan jari. Dan muncullah sosok Spider-Man tadi yang mengagetkan Prithvi dan kali ini dia beneran jatuh dan pingsan. Di luar terlihat Rias yang tengah mencari-cari Prithvi karena temennya ini tiba-tiba hilang setelah miss call di HP-nya. Prithvi yang sekarang sudah tersadar, dia ini berusaha melarikan diri dari kapal ini. Dan di sepanjang perjalanan dia juga menemukan sebuah handycam. Di sini dia sudah hafal bahwa jika terdengar suara jentikan jari itu tadi, artinya makhluk Spider-Man itu tadi juga sudah dekat. Dan di sini barulah terlihat jelas sosok makhluk yang selama ini mengagetkan kita di sepanjang film. Ya tipikal sosok hantu di Asia, yaitu cewek, baju putih, rambut panjang. Dan dia ini mempunyai kemampuan telekinesis. Dia bisa menggerakkan benda-benda di sekitarnya menggunakan pikiran. Dan dengan kemampuan ini dia melemparkan barang-barang yang ada di ruangan tersebut ke arah Prithvi. Untung saja pas hampir mengenai Prithvi, tiba-tiba pintu ruangan dibuka oleh Rias, sehingga benda-benda tadi itu tertahan oleh pintunya. Dan di sini Rias akhirnya juga bisa melihat sosok tersebut. Sehingga Rias kini yakin kalau Prithvi ini ternyata nggak gila ya. Semua yang dilihatnya itu bukan cuma halusinasi. Sambil dikejar-kejar sosok tersebut, mereka pun berlari dan berhasil keluar dari kapal ini. Sesampainya di rumah, Prithvi mencoba melihat lagi rekaman video kemarin. Kemudian dia mencuci muka di wastafel biar lebih segar. Dan pas waktu keluar, tiba-tiba cermin di depannya itu retak. Dan Pak D tahu kalian itu nggak bakal kaget meskipun muncul sosok ini. Kemudian Prithvi melanjutkan video tadi dan muncul rekaman bagaimana seluruh awak kapal tadi melakukan bunuh diri dengan cara terjun dari atas kapal. Dari sini insting detektif milik Prithvi pun muncul. Dia mulai mencari data-data para penumpang dari kertas-kertas yang diambil di kapal itu tadi. Keesokan harinya, Prithvi membawa video dan berkas-berkas tadi ke Profesor Joshi. Dia mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata di kapal tersebut pernah tercatat berbagai laporan penampakan selama beberapa tahun terakhir. Tapi setiap laporan itu memiliki ciri-ciri penampakan yang berbeda. Seperti contohnya adalah penampakan gadis kecil berumur 8 tahun. Dan beberapa tahun kemudian sosoknya bukan lagi gadis kecil melainkan sudah remaja seperti yang kita lihat di kapal tadi. Dari sini Prithvi menyimpulkan bahwa sosok tadi bukanlah hantu, melainkan sosok Mira, si gadis kecil di awal film tadi yang masih hidup sampai sekarang. Karena nggak mungkin hantu bisa tumbuh dan bertambah dewasa. Satu-satunya penjelasan adalah Mira masih hidup dan sekarang itu dia sedang dirasuki oleh sebuah roh atau hantu yang mengendalikan tubuhnya. Mengetahui hal ini, Prithvi kemudian bertekad untuk menyelamatkan Mira dari kapal tersebut. Prithvi kemudian mencoba melakukan cross-check dari berbagai data di kapal tersebut. Dari sini ia kemudian menemukan sebuah nama yaitu Vandana yang merupakan ibu dari Mira. Prithvi kemudian pulang dan mencoba menonton video kemarin. Isinya masih sama, tapi ketika ia tengah berpikir dan kemudian sambil menjentikkan jarinya, tiba-tiba di layar TV muncul sebuah rekaman yang tidak pernah dilihatnya.
yaitu terlihat salah satu awak kapal dan dia ini tengah menjentikkan jarinya. Scene kemudian